dan dua dokter cantik kita hari ini. Katanya mau ujian, katanya pusing tadi. Ya, kan dapat jawaban. Oh iya. Daripada nyontek. Itu aku lagi. Jadi memang tujuan ngedatengin dokter itu cuma jawab soal ujian aku. Nah, jadi tadi tuh ada juga kita nak ngomong bahasa apa kita nih. Udah gak apa-apa dok ya, bercampur dok ya. Iya, aku nih wong Medan dok. Iya, beda. Wong Medan bahasa Palembang. Cak itu maksud aku tuh. Oh, iya. Mohon maaf beda zaman ini. Iya beda ya, cak itu ya sudah. Ada dua. Jadi mau lanjut nanya sama dokter lagi. Jadi pengen tahu sih gimana sih cara kerja dari vaksinasi itu sendiri. Cara kerja vaksin, ya itu tadi karena dimasukkan antigen atau virus bagian tubuh atau virusnya sendiri ke dalam tubuh, dan dia membawa penanda atau sifat ya dari diri dia sendiri. Kemudian dengan harapan tubuh kita itu kan tentaranya kita itu namanya antibodi. Coba cek ada kan antibodi, nah itu jawabannya. Ini bukan pilihan ganda dong. Jadi tentara kita itu namanya antibodi gitu. Dengan dimasuk antigen, tubuh kita membentuk antibodi. Tapi kalau antigen A yang masuk kita nggak kenal dengan ini A, ya nggak ketemu juga. Harapannya antigen A masuk kita kenal dan itu antibodi A gitu. Jadi yang sama. Jadi sehingga terbentuk memori namanya. Intinya itu sel memori, sel pengingat gitu. Ingat, oh ini nih yang kemarin nih gitu kan. Oh kemarin jalan ke sana, ada mau jalan ini kita ke sana lagi cak itu kan. Nah, kita juga kalau sudah ingat itu kan ketemu. Nah, jadi ketika masuk virus yang beneran yang menimbulkan penyakit, kita udah punya nih yang antibodi A tadi, tinggal tinju aja gitu kan. Mungkin dokter Desti bisa ngomong. Iya, kalau misalnya tubuh ini kan harus punya daya tahan tubuh, imunitas. Nah, sebenarnya imunitas tubuh itu kan ada yang istilahnya tuh secara umum, non spesifik. Jadi dia menangkal segalanya. Tapi kalau yang umum, non spesifik itu biasanya nggak terlalu bagus gitu. Contohnya ya, nah saya bilang dulu kalau misalnya dia daya tahan tubuh yang yang spesifik, yang khusus, itu khusus untuk penyakit tertentu. Sebagai contoh nih, ada kuman masuk, ini kayak tentara yang bawa-bawa aja yang kerja gitu ya, sel-sel darah putih, limfosit dan berbagai komponennya. Terus ini tidak begitu sempurna untuk misalnya penyakit tertentu yang gejalanya hebat gitu, misalnya hepatitis misalnya gitu ya. Nah dia cuma penangkal dikit aja. Perlu tentara yang lebih advance, perlu intelnya namanya yang spesifik, yang spesifik. Jadi, yang spesifik ini masalahnya dia nggak cepat kerjanya kalau belum kenalan. Iya, perlu dibentuk lagi. Iya, untuk kenalan itu dikasihlah tadi, misalnya terpapar penyakit atau dikasihlah vaksin, dikasih vaksin, bekerjalah yang non spesifik tadi, kenal. Oh ini ya Mbak Rara katanya gitu kan, Mbak Rara dalam badan. Nanti kalau ada lagi Mbak Rara, aku udah siap, sukanya kopi misalnya gitu ya. Apa sih Anida dikit Oh jangan dong, ngeri. Nah, nanti kalau datang lagi gitu, udah kenal dia. Untuk kenal itu perlulah tadi yang antigen datang tadi, biar muncullah antibody. Jadi antigen antibody berikatan baru kalah si antigen tadi. Iya, terus prinsipnya sih pembentukan antibody yang spesifik terhadap si penyakit itu. Misalnya vaksin hepatitis A, antigen terbentuk antibody untuk hepatitis A. Tapi kalau yang masuk ternyata hepatitis B ya nggak bisa juga. Gitu. Makanya imunisasi itu jadi banyak. Macam. Nah, kan banyak tuh dok. Jadi kalau misalnya pada saat mungkin bayi, terus balita, kemudian juga usia anak-anak seperti itu, yang wajib dilakukan lah, yang wajib divaksin itu vaksin apa aja? Semuanya wajib kalau ada duit. Jadi intinya itu semuanya wajib gitu. Cuman kenapa sekarang muncul istilah wajib ada dan yang tidak wajib, wajib ada yang gitu. dianjurkan. Itu kayak Sunnah. wajib dan sunat. Jadi itu karena sebagian vaksin tuh sudah ditanggung pemerintah, sudah disubsidi sehingga murah harganya gitu. Jadi
vaksinnya udah murah, udah nggak ada alasan lagi untuk tidak vaksin, makanya jadinya wajib. Nah, tetapi ada vaksin-vaksin tertentu untuk penyakit yang sama berbahaya juga, contohnya pneumonia, paru-paru basah, PCV nama vaksinnya, itu kan berbahaya juga. Tapi karena harganya mencapai 1 juta misalnya gitu, jadi dianjurkan saja buat yang dianjurkan buat yang mampu. Jadi sunnah hukumnya. Kalau mampu jadi wajib. Kalau dia mampu ya jadi Naik wajib. haji mampu kan wajib Iya, sebenarnya. benar. Iya, benar sih. Sebenarnya wajib istilahnya. Kalau ada uang kenapa enggak buat kesehatan diri Iya. sendiri? Karena tetap kalau sakit biaya yang keluar akan justru lebih besar lagi. Tapi ada kabar baik juga kan, dalam waktu dekat vaksin pneumonia PCV itu akan disubsidi pemerintah dengar-dengarnya. Tapi itu hanya untuk anak-anak kah atau untuk orang dewasa juga boleh? Kalau Kalau vaksin pneumonia yang untuk anak-anak yang hemophilus influenza HIV ini ya, yang vaksin untuk tipe virus tertentu itu untuk anak-anak. Tapi untuk yang mau pergi Ke luar negeri mau pulang itu pneumonia juga kan ya? Ada macam-macamnya. Jadi ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk orang dewasa. Jadi nggak bisa mau pergi haji pakai suntik pneumonia. pneumonia pun anak-anak kena di sana. Iya. Iya, jadi memang kan kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan jadwal vaksin khusus anak-anak. Sebenarnya Ikatan Dokter Penyakit Dalam juga mengeluarkan jadwal vaksin, tapi karena ibu-ibu kan tahu bahwa daya tahan tubuh anak rendah, berbondong-bondong lah imunisasi dan ditanggung juga sama pemerintah. Sebenarnya ada juga jadwal untuk imunisasi orang dewasa, tapi tidak begitu populer. Harusnya kita ini juga aware ya. kita populerkan dokter. Apa aja sih, Dok? Ini kalau terutama segede-gede gini udah udah segede-gede segede-gede. nah, segede-gede gini ini kan cewek-cewek Cewek semua cantik nih, ya. cewek Cewek cantik cantiknya semua. harusnya kita ini harus terlindungi dari kejadian CA cervix, kanker dan Oh, iya, itu. itu ada vaksinnya ya. Terus kalau misalnya orang yang usia-usia tua ya, geriatri, itu juga kan daya tahan tubuhnya kembali lagi juga kayak anak-anak kan rendah. Jadi ada juga pemberian pneumonia terhadap paru-paru. Orang-orang yang bekerja di kesehatan seperti kita dan calon dokter ini kan Harus ya cara imunisasi juga hepatitis B ulangan gitu ya, karena rentan karena kegiatan kita kan banyak terpapar dengan tindakan-tindakan medis yang rentan mengalami luka perdarahan. Influenza juga. Nah, satu lagi influenza ya, itu juga rutin dilakukan berkala malam, setahun sekali. Influenza kan Sebaiknya. bukannya penyakit yang biasa kita Ya. temui sering Betul sih, banget betul. gitu. Kayak common cold biasa kan Iya, ya. Sebenarnya sudah sembuh sendiri kan. Cuma pada orang-orang tertentu seperti yang punya riwayat asma ya, misalnya yang gampang menyusui, ya punya itu bayi di baiknya rumah. kan kalau orang asma rentan dia nanti terpicu asmanya kalau sering batuk pilek. Jadi sebaiknya orang-orang yang memiliki faktor-faktor risiko memberat gejalanya Kayak orang imunisasi. punya sinus gitu kan. Iya. Berarti banyak banget jenis vaksin, kayak tadi kan udah disebutin beberapa. Atau ada lagi nih, Dok, yang biasanya dikembangkan di Indonesia, vaksin apa aja? Yang selain yang udah Dok. Indonesia ini juga kita beruntung ya, ada pabriknya sekarang Patuk Vaksin dari Bio Farma dibantu dengan itu sama ya. Nah itu juga sekarang banyak yang mengekspor juga vaksin kita itu dipakai di luar negeri sebenarnya. Jadi rugi juga kalau orang Indonesia sendiri nggak mau tadi divaksin ya. Nah yang lagi dikembangkan apa aja? Yang terakhir yang memang yang Pneumonia tadi. pneumonia sama ya sekarang. COVID, ya. COVID yang lagi dikembangkan baik di luar maupun di Indonesia. Jadi yang sudah ada pabriknya di Indonesia yang bisa vaksin yang bisa dibuat Bio Farma itu pertama vaksin BCG, anti TBC, kedua anti DPT, hepatitis, dampak otak, polio itu dalam satu kemasan namanya pentavalen. Suntik 5 loh. Iya. Kekebalannya juga. Kan keren, udah hebat banget tuh bikin mengembangbiakan virus kecil itu aja susah, apalagi menggabung-gabungkan gitu tuh udah keren lah pokoknya ya. Kemudian Bio Farma juga mengeluarkan vaksin polio oral, polio suntik, campak dan rubella. Mau tahu nggak kenapa cewek-cewek perlu imunisasi campak dan rubella? Nah, supaya pada saat hamil, benar nggak sih?
Tanya aku nggak bisa jawab. Nggak denger nggak? Bukan. Kalau saya dicampakkan ada yang bela. Dokter ya. Bacanya dong. Iya, jadi dulu ada vaksin campak doang kan umur 9 bulan, jadi sekarang kena ada rubella juga. Penting nanti dokter Desti yang menjelaskan kenapa ibu wanita kita perlu imunisasi campak dan rubella. Nanti kemudian sekarang sudah digabung campak dan rubella jadi satu. Nggak dicampakkan lagi. Iya, dan kalau dicampakkan ada rubella. Iya, gitu. Sementara sih so far itu kayaknya yang Bio Farma ya. Kemudian nanti menyusul vaksin PCV pneumonia tadi dan COVID. Dok, kalau untuk syarat supaya vaksin itu sendiri itu layak untuk didistribusikan tuh apa? Iya, jadi memang sampai ke kita yang mau diimunisasi dia harus lulus berbagai tahap ya. Kalau vaksin itu sudah beredar, artinya dia sudah melalui tahap uji klinis sampai ke 4. Jadi udah lewat gitu ya. Nah, selesai uji klinis pun pendistribusiannya harus tetap terjaga kondisi vaksin, mulai dari suhunya gitu ya, kelembapan. Jadi kalau kita makanan kan ada expired date ya. Kalau vaksin itu lebih kompleks lagi, tidak hanya waktu tapi dia ada kayak PVM-nya. Ada kayak apa dokter sama? Vial vaksin monitor. Jadi dia ada kode dan bentuk, oh ini masih layak karena suhunya selalu terjaga di 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau misalnya selama pendistribusian kan dia dari pabrik ke tingkat provinsi, terus nanti ke puskesmas, terus baru ke dokter atau ke posyandu, itu kan banyak tahapannya. Kalau misalnya suhunya tetap terjaga, PVM-nya pasti kondisinya oke gitu. Jadi harus melalui berbagai tahapan. Banyak syaratnya. Banyak banget dari mulai pertama tuh eksplorasi dulu, kita diketahui dulu virusnya, sifatnya, apa yang bisa diambil, bagaimana yang tidak berpotensi membahayakan gitu. Kemudian eksplorasi, kemudian percobaan pada hewan dulu. Iya, sebelum pada manusia tentunya semua vaksin dan obat itu harus dites pada hewan dulu. Jadi lolos uji sama praklinis baru bisa sama manusia. Setelah Praklinis, kemudian klinis 1 pada puluhan orang, 2 pada ratusan orang, 3 pada ribuan orang, Lebih dan banyak dinilai lagi. efek sampingnya ke orang-orang yang udah disuntik tadi. Kemudian ada kontrolnya juga, sebagian dikasih kayak gula doang gitu, namanya placebo ya, tepung lah misalnya gitu, yang satu dikasih vaksin dibandingkan gitu, efek dan Iya. efek samping dan efek sampingnya baiknya gitu. Jadi kemudian diukur kekebalan tubuhnya setelah divaksin itu, efektivitasnya baru bisa dipasarkan. Setelah dipasarkan pun ada pemantauan lagi gitu. Udah Ada disuntik quality juga, control. disuntik juga tetap dipantau sebenarnya. Kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi juga itu harus ditindaklanjut ya. Jadi memang proses-proses itu tuh sudah dilakukan dengan ketat ya sebenarnya. Jangan ragu lagi orang tua. Oke, kalau di anak kan ada kejadian ikutan pasca imunisasi kata dokter tadi. Nah kalau misalnya kayak di orang dewasa juga ada nggak? Jarang sekali sebenarnya ya. Jarang sekali. Saya juga nggak pernah dengar ya. Biasanya Paling udah lempeng aja gitu ya dok ya? gemeter aja sebelum. Pegel 3 hari masih pegel sih. Paling itu aja sih ya. Oke. Nah, terus dok kalau misalnya kayak kan kejadian misalnya orang yang cacar, katanya kalau cacar itu satu orang tuh pasti seumur hidup tuh kena gitu. Tapi kalau ada yang misalnya nggak vaksin tapi nggak kena, itu tetap akan kena kah seumur hidupnya atau gimana tuh? Itu saya loh. Saya jadi Saya nggak vaksin cacar tapi saya itu orang rata-rata kena cacar mungkin waktu SD ya, kecil ya. Nah, saya kenanya waktu kuliah udah 20 tahun gitu ya. Jadi nah, saat itu saya juga karena udah saya jadi waktu dokter Desti kena, terus kita vaksin bareng kan. Jadi nostalgia ini. Jadi ada teman sekelas kita yang kena. Jadi saya kan merasa belum pernah. Siapa itu? Jadi saya pokoknya yang paling pintar deh. Jadi saya takut kan, jadi saya vaksin lah saat itu. Nah waktu itu nggak kena, terus ada lagi yang sakit, akhirnya saya kena. Tapi karena saya udah vaksin dan jedahnya mungkin udah 2 bulan, tubuh saya udah mengenali yang
imun spesifik terhadap cacar tadi. Akhirnya saya gejala klinisnya nggak berat, cuma kayak jerawat loh Mbak, cuma 2 gitu. Mungkin kalau kita melakukan vaksin itu tadi gejalanya tidak berat. Untuk tidak sama sekali kalau cacar mungkin agak sulit ya. Berarti saya nanti akan kena cacar pada waktunya. Bisa juga enggak. Bisa juga enggak. Kalau cacar itu sangat mudah sekali menular. Iya. Sekali mudah bang menular. Dia apa sih namanya? Sporadik. Apa sih sangat mudah Iya, ini? sporadik lah ya. Sudah pernah cacar belum? Sudah SD yuk. Bekasnya di mana? Nggak kan aku sebutin. kan cacar tuh ada macam-macam, ada cacar air, cacar api katanya kan. Itu sama atau enggak sih sebenarnya? Lain jenisnya aja. Lain virus ya? Tapi hampir mirip. Hampir mirip. Pertama kali vaksin diciptakan itu karena adanya penyakit cacar memang. Makanya namanya varicella vaksin. Iya. Jadi asal kata vaksin itu berasal dari varicella, vaksin cacar vaksin yang pertama cacar kali sapi ditemukan. waktu itu. Jadi penemuan kedokteran yang paling mutakhir itu salah satunya adalah vaksin gitu ya. Gak hanya orang yang hebat bisa menemukan komputer, penemuan antibiotik, vaksin itu tuh juga suatu penemuan yang hebat luar biasa. Betul sih. Karena menyelamatkan hidup orang banyak ya. Ha-ha. Aku lebih baik penemuan duit bank nyelamat hidup aku deh. Tapi vaksin-vaksin seperti tadi yang kayak dokter sebutin itu sebenarnya jangka panjang ya, jadi jatuhnya ya. Iya. Sekali tapi untuk seumur hidup jatuhnya. Jadi seru nian nih. Jadi Jika pertanyaan kau apalagi? lagi aku nak ngorek-ngorek dulu. Iya, nak ngorek-ngorek dulu. Terus ada lagi yang nak kutanya yang lain. Siapa tahu kan untuk ujian selanjutnya. Jadi ini menjawab pertanyaan sekali untuk seumur Rasa hidup. Iya benar. Dan nempel juga jadi. Iya, jadi kita tuh bakal lanjut lagi Mbak Rara sama Dokter Desti dan juga Dokter Salma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sri Yana.